Pak RT, ini mendingan. Pak RT, Pak Hakim. Begitu kan, Pak? Iya Pak Hakim. Udah, hukum aja Mila, usir dia dari kampung ini. Jeblosin dia ke penjara. Yang akan jadi pacarku. Awas kalau berantakan. Aman, Kang. Tapi itu kenapa Hasna, Nora, sama Elin ada di situ? Ya biarin aja, Kang. Toh mereka nggak berani ngomong. Percaya sama saya. Indra ngapain di situ? Nggak tahu. Ampun sayang sama Indra. Mau ngapain dia? Dek Rora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akbar. Ada nyali juga dia. Berani macam-macam sama saya. Sidang rakyat sedang berlangsung, jangan berisik. Mundur, mundur. Biarin aja semuanya masuk, Om. Tidak bisa, Jar. Ini perintah dari Pak RT. Kita cuma dukung Temila di dalam. Iya, Om Rocky, demi Temila, saya siap pasang badan. Badan kerempeng aja mau masang badan. Kamu ngeledek saya. Jangan berantem, jangan berantem. Fajar. Berani masuk, kamu akan menyesal. Ini yuk, Om Rocky. Bismillahirrohmanirrohim. Sidang rakyat Kampung Sindang Barang untuk menyelesaikan masalah antara Mas Jaka dan Mbak Mila. Sidang akan dimulai. Kepada para hakim yang terhormat, dipersilakan untuk masuk ke ruang sidang. Harusnya baju yang dipakai Iva Peot itu saya yang pakai. Saya kesempitan ini susah duduknya. Duduk. Susah Pak RT. Baiklah, untuk acara pertama, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Kalau saya tidak ragu Pak Hakim, karena Mila sudah meracuni bapak saya. Kok kamu bisa nuduh begitu? Kesehatan bapak saya semakin hari semakin buruk sampai bapak saya meninggal. Ada lagi yang mau kamu sampaikan? Ada. Sebelum Mila diusir dari kampung Sindang Barang, dia harus mendapatkan sanksi dari warga Sindang Barang. Saksi jangan bersuara. Jaka, ingat ya, kalau kamu bohong, kamu akan menyesal. Saya tidak pernah melakukan seperti apa yang dituduhkan Ajaka, Pak RT. Panggilnya jangan Pak RT, Pak Hakim dong. Begitu Pak? Harusnya memang begitu, manggilnya Pak Hakim. Tapi kalau Neng Mila yang manggil, ya nggak apa-apa juga. Mining, kamu itu gila hormat, mau banget dipanggil Pak Hakim. Tapi Jaka yakin sekali kalau kamu yang sudah meracuni Pak Effendi. Tidak, Pak Hakim. Saya tidak pernah melakukan itu. Kalau saya sih percaya ya. Jangan main percaya aja dong. Rora, jangan ngomong dulu. Nono ya Dek Rora. Iya, maaf. Kalau saya masih emang nggak pernah lihat, Pak Hakim. Jadi menurut kamu sendiri bagaimana? Menurut saya mah, Kang Jaka teh asal nuduh aja tanpa ada bukti. Ada buktinya. Jangan ngomong dulu, satu-satu. Saya punya buktinya. Ya nanti saja. Hasna, kamu... Sebentar, Pak Hakim. Ada orderan masuk, boleh saya ambil nggak ya? Lumayan ongkosnya. Kalau saya sih percaya sama Kang Jaka. Kang Jaka itu laki-laki terhormat, anak orang terpandang. Jadi ucapannya sangat bisa diterima. Nggak bisa begitu. Memangnya seseorang bisa diketahui kebenarannya dari tampangnya? Setuju. Ada tuh yang tampangnya baik-baik, polos, lugu, tapi ternyata jahatnya luar biasa. Bener, ada juga tuh yang lugu pisan padahal zolimnya minta ampun. Elin, saya udah bilang ke kamu, jangan berteman sama Mila. Mila itu udah ngeracunin mertuanya sendiri sampai meninggal. Kang Wira jangan asal nuduh. Iya, jangan sembarangan nuduh. Maaf. Apa? Ada orderan masuk lagi. Ini teh udah boleh diambil belum ya? Lumayan, dari tadi saya skip mulu. Sekarang Om Rocky terangkan ya. Nanti kalau sudah mau putusan, baru diperbolehkan masuk. Begitu kata Pak RT. Om Rocky, Wanui bilang begitu nggak? Dia kan saksi sejarah. Iya katanya begitu.
Sekarang kita dengarkan dari saksi ahli pertama, Mang Iin. Terima kasih. Sebagai saksi ahli, saya terus terang selama kenal, bergaul dan bersosialisasi bersama almarhum Pak Effendi, saya tidak pernah melihat atau mendengar kalau Pak Effendi itu ada tanda-tanda keracunan. Ya tapi dia ngeluh sakit kan? Ya iyalah kalau sakit. Ya itu namanya keracunan. Semua orang juga tahu kalau Pak Effendi itu memang sakit. Nah, itu karena keracunan. Mira, kamu bisa diam tidak? In, lanjutin. Siap. Assalamualaikum. Fajar, sidangnya udah mulai ya? Dari tadi. Tuh, berarti saya terlambat dong. Sama aja. Terlambat apa enggak, sama-sama nggak bisa masuk. Kasihan Kang Jaka. Pasti sedih nggak saya temenin. Om Raki. Pungki boleh masuk ya? Jangan. Nanti kalau sudah mau putusan, semuanya baru boleh masuk. Tuh. Berarti Pungki belum boleh masuk ya? Untuk saat ini tidak boleh. Ya sudah. Perhatian semuanya, perhatian. Gimana? Biar nggak pada bosen di sini, Pungki hibur ya? Hibur. Pungki mau nyanyi ya? Sik asik, kenal dia. Begitu aja kesaksian dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada para hadirin. Berikutnya kita dengarkan pendapat dari Pak Dokter selaku saksi ahli kedua. Pak Dokter, waktu dan tempatnya dipersilakan. Makin ganteng. Siapa? Kang Ahmad. Dokter Bagas. Pak Dokter, silakan. Hayot, nantangin saingan lagi. Kamu pasti kalah. Laura, maksud emak? Mak kamu, LCD-nya udah geser nih, kena. Aman. Pak Dokter, silakan. Baik. Pertama kali saya bertemu dengan Pak Effendi, saya sudah tahu kalau beliau itu sedang sakit. Saya sempat menawarkan kepada beliau untuk saya periksa, tapi beliau menolak karena pada saat itu beliau hendak pergi, mengajak Pak RT. Pak, maaf. Tapi menurut saya sebaiknya Bapak jangan kemana-mana. Apa urusannya saya mau pergi sama dokter? Maaf sekali lagi Pak, tapi menurut saya keadaan Bapak sekarang ini... Saya sehat. Ayo, Mining. Ya. Dari Om Rocky, saya tahu bahwa Pak Effendi menderita asam lambung yang akut. Nggak usah lama-lama Pak Dokter. Ngapain sih? Pakai belain Mila segala. Saya harus jelaskan semuanya, biar kita semua di sini bisa mengambil kesimpulan. Pak Dokter,
Mila itu selalu kasih bapak saya kopi. Itu aja udah racun buat lambungnya. Ini masih ditambah racun juga. Bayangin Pak Hakim. Fitnah. Kamu? Jaga. Dengerin Pak Dokter dulu. Mila. Mila, tenang. Ada saya. Dari rekam medis yang merupakan rekam jejak sakitnya Pak Effendi, dan ditambah lagi dengan penjelasan dari dokter yang terakhir kali merawat Pak Effendi, kemungkinan kematian Pak Effendi karena keracunan atau diracuni itu sangat kecil. Loh ya toh. Jangan sok tahu Pak Dokter. Jaga. Iya. Saya melihat sendiri pada saat Pak Effendi jatuh pingsan di depan halaman rumahnya. Bapak! Tolong! Pak Effendi! Bapak! Saya sendiri yang membawa Pak Effendi dengan menggunakan ambulans. Dalam kasus ini ada dua hal yang harus diperhatikan. Pertama, untuk kasus orang keracunan atau diracuni biasanya ditemukan adanya busa pada mulut. Dan biasanya hal ini berkaitan dengan keracunan makanan dan juga minuman. Tadi Mas Jaka bilang, masih aja manggilnya Mas Jaka. ada racun yang dimasukkan Mila ke dalam kopi untuk Pak Effendi. Nah, udah jelas kan? Ada perubahan pada warna kulit atau bibir, biasanya merah terang. Itu disebabkan karena keracunan gas karbon monoksida. Atau kebiruan, itu biasanya disebabkan karena kekurangan oksigen yang sangat parah. Biasanya juga ditemukan lebam pada mayat yang sangat cepat munculnya. Tapi dalam kasus Pak Effendi, tidak ditemukan adanya indikasi seperti itu. Kita memang tidak sempat melakukan uji toksikologi, tes laboratorium untuk mendeteksi adanya zat kimia spesifik seperti pestisida, metanol, arsenik, logam berat, atau zat beracun lainnya dengan dosis yang tinggi. Dari catatan ataupun rekam medis Pak Effendi meninggal karena adanya pendarahan di otak akibat jatuh dan juga lambung yang sangat parah. Jadi kesimpulannya, Pak Effendi meninggal karena keracunan atau diracuni itu tidak ada. Demikian, Pak Hakim. Terima kasih Pak Dokter. Kenapa Indra jadi deket sama Kang Wira sekarang? Kamu teh kenapa heran? Emangnya enggak? Wah, emang Indra kan duduknya sebelah Kang Wira. Ya pantas dekat apa, Lin? Keren kamu, keren. Saya mau bicara. Pak Hakim, apapun yang dikatakan sama Pak Dokter, boleh saja kita anggap sebuah kebenaran. Kamu meragukan Pak Dokter? Nah, dia juga bawa semua rekam medis almarhum bapak kamu. Ingat satu hal, Bapak tidak diotopsi. Bagaimana Pak Dokter bisa mengambil sebuah kesimpulan kalau zat-zat kimiawi yang mengakibatkan keracunan di badan Bapak bisa dibuktikan tanpa adanya otopsi? Jadi maksud kamu
Kamu pengen bapak kamu yang sudah dikubur itu dilakukan otopsi? Kalau memang harus, kenapa tidak? Jahat. Pak Hakim, ini untuk membuktikan siapa yang sebenarnya jahat. Perempuan itu, dia itu. Dia memberikan bapak saya kopi dan memasukkan racun di kopinya bapak. Ini fakta, ini bukti. Benar? Betul! Tapi saya... Bisa aja sekarang kamu ngeles kalau kamu tidak kasih bapak kopi. Tapi kenyataan yang terjadi seperti ini kan? Kamu sengaja membiarkan bapak bikin kopi. Kenapa? Karena dia, Pak Hakim, sudah memasukkan racun di kopi bapak saya. Pak Hakim, saya minta warga-warga yang di luar disuruh masuk sini. Biar perempuan ini tahu akibatnya atas kejahatannya dia. Dia bukan hanya harus diusir dari kampung Sindang Barang, tapi dia harus ditangkap juga di penjara. Ibu nggak pernah kasih kakek kopi. Adit. Sayang. Ibu malah marah kalau kakek minum kopi. Ibu! Kakek minum kopi! Ibu! Pak. Enggak, Bapak nggak minum kopi. Itu. Tadi Adit lihat kakek mau minum kopi. Bibir kakek udah nempel di cangkirnya. Adit yang jadi saksinya. Ini yang bener siapa tuh? Tenang, semuanya tenang. Bar, iya Pak. Kasih tahu Om Rocky. Warga sekarang boleh masuk. Baik. Dan saya Bu. Gak bisa begitu, Om Rocky. Sabar. Om Rocky belum dapat instruksi dari Pak RT. Sabar. Tadi Adit bolehin masuk. Giliran kita jadi dilarang mulu. Itu namanya birokrasi. Tapi Adit bukannya boleh masuk. Dia nyerobot. Akhirnya juga harus masuk. Jangan, nggak boleh. Bukannya pilih kasih. Astagfirullah. Ini jangan rame-rame ya. Kata Pak RT, warga udah boleh masuk. Warga udah boleh masuk. Benar. Kenapa Mas? Warga udah boleh masuk. Saya duluan ya. Yes. Om Rocky terangkan ya. Kita boleh masuk. Yang tenang, tertib. Mana Om Rocky? Om Rocky di sini Pak RT. Bikin kacau aja. Nih, iya Pak. Keren. Sama persis dengan sidang rakyat. Waktu Rosida sama Latifah ngerebutin Zulfikar. Hebat kamu, Ning. Ngipas kok pakai kaki. Udah bawel hidup lagi. Kamu jadi ikut campur. Adit gak ikut campur. Adit cuma ngomong kalau ibu selalu ngelarang kakek buat minum kopi. Itu namanya kamu. Kamu jangan bentak Adit. Pak RT, ini mendingan. Pak RT, Pak Hakim. Begitu kan Pak? Iya Pak Hakim. Udah, hukum aja Mila. Usir dia dari kampung ini. Jeblosin dia ke penjara. Jangan penjarain ibu. Enggak kok sayang, enggak.
Tenang ya. Halo semuanya. Pasti salah satunya saya, Pak Dokter.